Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Visio, perkenalkan saya Citra. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai intuing gait atau into gait dan salah satu kondisi yang dapat menyebabkannya yaitu femoral antetorsion. Mau tahu apa itu into gait dan apa itu femoral antetorsion? Yuk kita simak pembahasannya. Menurut Harris 2013, intuing gait pattern adalah suatu pola jalan yang menghasilkan sudut internal rotasi baik unilateral maupun bilateral. Sudut ini dihasilkan dari aksis sepanjang kaki terhadap arah gerak atau line of progression dan dianggap sebagai suatu abnormalitas. Harris 2013 juga mengatakan bahwa intuing gait bukan merupakan suatu diagnosis, melainkan gejala klinis dari diagnosis anatomis dan fungsional yang lebih spesifik. Langkah awal dari manajemen intuing gait ini adalah menentukan atau mengidentifikasi penyebab spesifiknya. Secara luas, etiologi yang mendasari terjadinya pola jalan ini adalah movement disorder, kelainan gerak, static skeletal disorder, kelainan tulang, atau kombinasi dari keduanya. Pada anak dengan kondisi neurologis yang normal, intuing biasanya disebabkan oleh satu atau kombinasi dari kondisi abnormalitas skeletal yang meliputi abnormalitas pada telapak kaki, segmen tibiofibular dan hubungannya antara aspek proksimal dan distal femur, posisi abnormal dari femoral head pada acetabulum, dan abnormalitas acetabulum itu sendiri. Harris 2013. Penyebab intu atau intuing ini seringkali dapat diantisipasi berdasarkan usia timbulnya gejala. Oleh karena itu, sebagian besar masalah telah dapat diidentifikasi dan teratasi sebelum anak mulai berjalan. Internal tibial torsion adalah penyebab paling umum intuing pada anak usia 1 sampai dengan 2 tahun, sedangkan femoral antetorsion sering terjadi pada anak usia di atas 2 tahun. Namun, studi lain ada yang mengatakan bahwa internal tibial torsion adalah penyebab paling umum intuing pada anak di bawah 5 tahun, sedangkan femoral antetorsion biasanya terjadi pada anak di atas 5 tahun. Angle of torsion atau sering disingkat AOT adalah sudut yang dibentuk oleh femoral neck axis atau disebut juga head neck greater trochanter terhadap transcondylar plane pada distal femur. Tensi 2014. Harris 2013 mengatakan bahwa head neck greater trochanter axis ini selalu berotasi ke arah anteromedial terhadap transcondylar line atau antetorsi. Jadi, sebenarnya antetorsion ini merupakan torsi yang fisiologis menurut Ruder Hofstetter et al. 2015. Namun, menjadi patologis ketika berlebihan. Pada awal perkembangan janin, sudut ini sangat kecil, yaitu sekitar 5-7 derajat. Kemudian saat bayi menjadi 30-38 derajat. Sudut ini mencapai puncaknya atau nilai tertinggi antara kelahiran dan usia 30 bulan. Kemudian sudut ini secara berangsur-angsur menurun pada usia anak-anak dan remaja hingga dewasa mencapai 15-20 derajat. Ada juga yang mengatakan sudut ini yaitu kisarannya 10-20 derajat. Dan sudut ini lebih besar pada wanita dibandingkan pria. Penyebab peningkatan femoral antetorsion tidak diketahui secara pasti, namun kondisi ini seringkali ditemukan pada satu keluarga. Hal ini memunculkan dugaan bahwa kondisi ini diturunkan atau bersifat herediter. Kebiasaan duduk television sitting atau disebut juga W sitting position menjadi salah satu yang diduga dapat menyebabkan kondisi ini.
Posisi W sitting membuat kedua hip internal rotasi. Duduk dengan kaki di bawah bokong juga tidak hanya memutar femur ke arah internal, tetapi memutar tibia ke arah internal dan aduksi forefoot atau kaki bagian depan. Harris 2013. Beberapa keluhan terkait femoral antetorsion yang sering terjadi atau sering ditemui adalah anak mudah tersandung, mudah jatuh, mudah lelah atau fatigue, adanya walking clumsy atau kecanggungan saat berjalan, adanya peningkatan risiko cedera traumatis muskuloskeletal, dan penurunan estetik dari intoing yang dihasilkan oleh femoral antetorsion. Nah, keluhan-keluhan ini tentunya akan menurunkan tingkat fungsional dan partisipasi anak dalam kegiatannya. Dibandingkan dengan orang yang normal, pasien dengan antetorsion yang berlebih mengalami peningkatan anterior tilted pelvis dan fleksi hip pada seluruh gait cycle atau fase berjalan. Selain itu juga ekstensi hip yang lebih kecil selama terminal stance, eksternal rotasi hip yang lebih kecil pada seluruh gait cycle, serta berjalan dengan internal rotasi hip pada fase pre-swing atau dengan internal rotasi kaki yang lebih besar selama pembebanan dan sebelum fase two-off. Selama mid-swing, sudut aduksi knee lebih besar dibandingkan dengan orang normal. Bruder, Hofstetter et al. 2015. Penampilan pada anak dengan femoral antetorsion yang abnormal mudah dikenali saat berjalan atau saat dilakukan gait observation, yaitu adanya internal rotasi dari popliteal crest dan patella. Internal rotasi ini konsisten terjadi pada fase stance dan swing saat berjalan. Pada saat bipedal stance, karena kedua femur internal rotasi, terjadilah squinting patella sign. Harris 2013. Untuk menentukan sudut antetorsion femoralis, kita dapat menggunakan Craig test atau disebut juga Ruiz test dan trochanteric prominent angle test. Caranya sangat mudah. Pasien diposisikan prone lying atau tengkurap dan fleksi knee 90 derajat. Kemudian pemeriksa mempalpasi greater trochanter dan menggerakkan kaki pasien ke arah internal dan eksternal rotasi hingga greater trochanter berada pada posisi prominent paling lateral. Posisi ini digunakan untuk mengukur antetorsion. Femoral antetorsion diukur dari sudut yang dibentuk oleh aksis sepanjang kaki dan garis vertikal. Sudut ini kemudian diukur menggunakan goniometer atau inclinometer. Pada anak-anak, sudut ini lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Cara yang sama digunakan untuk mengukur femoral antetorsion pada pasien dewasa. Memeriksa mempalpasi greater trochanter dan menggerakkan kaki ke arah internal dan eksternal rotasi. Sudut femoral antetorsion pada orang dewasa normal mencapai 15 hingga 20 derajat. Ada juga yang mengatakan 10 hingga 20 derajat. Apabila sudut ini lebih kecil dari 8 derajat pada orang dewasa, maka orang tersebut dikategorikan mengalami retrotorsion.
Demikianlah pemeriksaan yang dapat digunakan untuk mengukur femoral antetorsion. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang intoing gait, femoral antetorsion beserta dengan pemeriksaannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.